Halo teman-teman, kemarin-kemarin itu DJP menuduh kita semua ya, sebar hoaks ya, menuduh para media sosial, para media mainstream, termasuk gua, kita-kita semua dibilang hoaks sama DJP. Sekarang ternyata DJP sendiri membuat hoaks. Oke, bagaimana ceritanya? Akan gue sampaikan ke teman-teman ya, biar teman-teman tidak salah paham nih ya. Memang kacau ini DJP ya. Udah betul si Purbayak bilang DJP diam aja deh, nggak usah bahas, nggak usah ngomong di media, lu diam-diam aja. Makin ngomong, makin blunder, makin hoax nih si DJP ini ya. Nah, ini cerita awalnya mengenai Babinsa lagi ya, Babinsa dan Babin Kamtibmas. Ini adalah biang keroknya nih. Biang keroknya kan di SE 8 2026. Ini adalah surat edaran Direktur Jenderal Pajak. Teman-teman ingat ya, SE bukan dasar hukum dan SE tidak boleh melawan dasar hukum. Oke? Nah, SE ini adalah tindak lanjut dari PMK 111 2025. Oke, di PMK ini tidak ada ngebahas Babin Kamtibmas, tidak ada ngebahas Babinsa. Nah, tiba-tiba di SE muncul dong, di SE muncul mengenai Babinsa dan Babin Kamtibmas. Nah, teman-teman tinggal baca di sini ya. Kegiatan It's 9 pengawasan hours. Kegiatan pengawasan dilakukan dengan berbagai cara bla 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 seperti A B C D E termasuk salah satu ini nih, membangun jaringan informasi melalui Babinsa dan Babin Kaptibmas. Koma, selesai. Udah, itu doang. Itu doang ya. Itu doang nih. Kalimat ini doang nih yang bikin satu negara nih ribut nih selama 1 minggu terakhir nih ya. Satu negara seluruh media membahas. Oke? Ini teman-teman ya, paham ya? Nah, gua sudah bikin di video sebelumnya bahwa sebenarnya sih gue tidak anti DJP. Sebenarnya ini sudah betul gitu loh, membangun jejaring informasi. Maksudnya itu bukan menggerek si Babinsa, Babin Katimas duduk berdiri di belakangnya petugas pajak bawa pistol itu enggak begitu. Ini maksudnya itu meminta jaring informasi, meminta informasi gitu loh. Babinsa tahu nggak ini, tahu nggak itu, bagaimana ini, bagaimana itu, minta informasi begitu loh teman-teman ya. Bukan untuk membawa mereka datang ke depan rumahnya petugas pajak, pegawai pajak, bukan datang ke depan rumahnya si wajib pajak untuk ngapa-ngapain enggak gitu ya. Tapi dong informasi ini malah dibantah sendiri oleh si DJP sendiri, malah nyebar hoax sendiri si DJP itu. Nanti kita bahas pelan-pelan. Jadi berita ini sudah rame ya. Ini bahkan hari ini nih, tanggal 23 Juli, ini tanggal 21 Juli ya, sudah dibahas juga oleh, dari mana nih? Kompas, kalau Kontan ya. Udah masuk ke Kontan, rame. Masuk ke mana lagi nih? Masuk ke Kompas. Kompas tanggal 22 Juli juga rame nih ya. Masuk juga ke Kompas nih, Kompas soal pelibatan Babinsa, bos DJP tidak perlu dipolemikkan, kata Kompas. DJP gandeng Babinsa dan ini narasi news, narasi itu punya si Najwa Shihab ya. Pengawasan dan kepatuhan wajib pajak urgensi dipertanyakan katanya. Nah, pemerintah kerahkan TNI Polri untuk menjadi penagih pajak. Masyarakat ini apa nih? Netra media. Nah, ini salah nih. Ini salahnya untuk untuk menjadi penagih pajak. Ini salah. Jadi, Babinsa tidak untuk menjadi penagih pajak gitu ya. Koalisi sipil tolak pelibatan Babinsa dalam pengawasan pajak nih. Hukum online ya, hukum online rame juga nih. Tempo guys. Tentara dan polisi akan mengawasi kepatuhan pembayaran wajib pajak. Tempo loh bisa masuk loh. Gue gak tahu nih Tempo benar apa nggak benar ya. BBC Indonesia nih. Babinsa Babinsa dilibatkan awasi wajib pajak. Pakar sebut melanggar hukum katanya. Ini ada berita dari Threads nih. Ada orang-orang mulai resah nih ya. TNI DJP resmi TNI Polri resmi melibatkan Babinsa untuk memperkuat pengawasan kepatuhan pajak. Dirjen Pajak sudah mengeluarkan surat edarannya berlaku 15 Juli, mulai pakai tangan besi katanya. Nah, jadi keresahan masyarakat ramai sekali teman-teman ya. Di mana-mana gua tidak bahas karena gua sendiri tidak melihat ini sebagai sesuatu yang istimewa ya. Nah, tetapi ramai di seluruh masyarakat hanya gara-gara satu kalimat ini doang. Satu kalimat ini doang nih yang bikin ramai nih satu Indonesia nih teman-teman ya. Nah, kemudian tiba-tiba dong DJP bikin postingan di Ditjen Pajak RI ya, di Instagramnya Ditjen Pajak dan di seluruh KPP disebar ya. Babinsa ikut buru data pajak tidak benar katanya, hoax katanya ya. Babinsa, Babin Kaptimas maupun perangkat desa bukan pelaksana pemeriksa atau pemungutan pajak. Itu betul. Dan siapa yang bilang dia pelaksana pemeriksa? Memang ada. Jadi DJP ini bilang kita semua hoax, tapi dia nggak bilang yang mana yang hoax gitu loh. Tidak ada orang yang bilang bahwa Babin Kaptimas itu adalah
pelaksana pemeriksa pajak, nggak ada. Itu hanyalah imajinasi di kepalanya si oknum pajak gitu loh. Di kepalanya si Dirjen Pajak, si Bimo itu. Kehadiran mereka sebatas mendukung koordinasi di wilayah apabila diperlukan, sebagaimana praktik yang selama ini telah dilakukan dalam berbagai kegiatan pemerintah. Oke, mana lagi? Keterlibatan unsur kewilayahan tidak dimaksudkan sebagai instrumen penegakan hukum pajak. Kata siapa nggak dimaksudkan? Udah tertulis di SE kok. Udah tertulis di SE. Ini ada instrumennya. Instrumennya ada di sini jelas gitu loh. Jadi ini DJP ngomongin orang hoax, tapi dia sendiri hoax gitu loh. Lu membantah bahwa ini bukan instrumen. Jelas-jelas ada di SE. Ini instrumen, bos. Ini instrumen. Ya kan? Nah, kalau ini bukan instrumen, coba lu sebutkan apa instrumennya yang lu maksudkan. Coba DJP, kan bingung dia. Nah, dalam banyak kondisi, perangkat wilayah juga berfungsi sebagai pendamping atau saksi bahwa petugas memang telah melaksanakan kunjungan sesuai prosedur. Oke, sekarang gue tanya, di SE ini ada di mana yang mengatakan bahwa Babinsa menjadi pendamping? Coba teman-teman. Pembangunan jejaring informasi melalui Babinsa dan Babin Kamtibmas, bukan mendampingi petugas pajak. Kan gue udah bela-belain DJP kemarin ya. Udah gue belain DJP ini. Tidak ada Babinsa mendampingi petugas pajak. Yang ada adalah membangun jejaring informasi, diskusi, tanya jawab itu yang ada. Malah dimentahin oleh DJP mengatakan ada pendampingan. Ini salah, blunder ini. Malah DJP sendiri yang bikin hoax untuk diri lu sendiri kan tolol DJP. Aduh, udah gue bela-belain si DJP ini ya. Nah, dia mengatakan sebagai pendamping atau saksi. Nah, sesuai prosedur. Mana ada prosedurnya? Hal tersebut sudah diatur sejak lama melalui SE 11 dan SE 8 2026 yang merupakan pedoman kerja internal bagi DJP. Surat edaran tersebut tidak memberikan kewenangan baru kepada petugas pajak dan tidak menambah kewajiban baru bagi wajib pajak. Tujuannya adalah menyelaraskan mekanisme pengawasan. Ya berarti kan instrumen dong, mengakui saja DJP, nggak usah dibantah-bantah. Jadi semakin dibantah, orang semakin antipati gitu loh. Cukup minta maaf aja selesai. Ya, DJP ini cukup minta maaf atas kegaduhannya. Kami akan berkoordinasi dengan internal. Udah gitu aja. Kayak isi Purbaya tuh waktu di DPR. Iya Pak, kami akan bahas di internal gitu. Kan dia nggak membalas, dia nggak ngehantam balik si DPR kan, jadi adem kan. Di internal dia buang ke tong sampah, nggak usah dibahas, biarin aja kan gitu nggak apa-apa. Tetapi kan ketika di muka publik, lu jangan menghantam publik, ya jangan menghantam DPR dan kita semua, seolah-olah kami semua ini penjahat gitu ya. Padahal lu penjahatnya, bangsat. Oke, oke, mohon maaf teman-teman ya, sabar. Kita baca lagi. Agar lebih adaptif terhadap perkembangan regulasi sistem Cortex dan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Lanjut. Bukan kebijakan baru ya. Terbitnya SE ini lebih merupakan penyempurnaan tata cara pelaksanaannya agar lebih seragam, efektif, dan terdokumentasi dengan baik. Oke. Pemanfaatan teknologi untuk peningkatan kualitas data. Oke. 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 Udah ya. Jadi postingan ini kita lihat komentar orang-orang ya, menciptakan unsur tekanan, memanfaatkan kekuatan seragam hijau coklat nih. Komentar orang nih ya, komentar orang nih. Kunjungan dan memperoleh informasi itu bukan meminta data kah? Nah, kan dihantam balik sama warga, sama masyarakat kan. Jadi DJP itu cukup minta maaf aja udah beres, nggak usah bikin bikin apa? Postingan hoax seolah-olah menuduh kita semua nih hoax, menuduh seluruh masyarakat itu hoax. Gila lu ya. Nih, coba tunjukkan perintah wajib pajak yang lu maksud di Al-Quran. Waduh. Nggak takut neraka, geng. Semua yang terlibat loh. Diluruskan dong ini berita yang punya kreditasi konsultan pajak saja sekarang belum tentu bisa mendampingi loh. Babinsa kan tugasnya intelijen di akar rumput masyarakat. Masa jadi tax kolektor? Nah, ini ya, lihat nih komentar orang-orang teman-teman. Mana komentar yang bagus? Nggak ada teman-teman ya. Nggak ada. Bangke, emang pendapatan negara ini cuma pajak doang ya? Baru aktif nih akun nyari duit dari pajak. Waduh. Langsung klarifikasi data-data LHKPN para pejabat yang seharusnya kalian gali dan cross-check bukan UMKM warung kecil pedagang online di mana penghasilan udahlah
Oke. Prakteknya saja sama, cuma beda kata-kata. Kalau di akun sosmed diperluas jadi koordinasi, bekerja sama, dan ikut membantu. Kalau kerjasama dengan TNI atau polisi bisa juga. Kebijakan lama juga bukan berarti kebijakan yang udah tepat ya. Lebih baik menjelaskan seberapa jauh kewenangan lembaga yang diajak kerjasama dan kemana pengaduan dilayangkan jika melangkahi kewenangannya. Juga apa aja hak dari rakyat. Kan ini nggak dijelaskan teman-teman ya, nggak dijelaskan oleh si SE maupun si DJP ini ya. Jadi DJP itu terus berusaha memperbaiki mukanya, memperbaiki citranya. Nggak perlu DJP, nggak perlu ya. Lu bekerja dengan baik-baik saja, bekerja dengan benar, otomatis muka lu jadi baik. Otomatis persepsi rakyat jadi betul, jadi bagus gitu loh. Nggak perlu lu memperbaiki muka lu, memoles-moles muka lu, nggak perlu. Nggak perlu ya. Apalagi begini nih, menuduh wajib pajak, menuduh kita semua, kami semua nih sebagai penyebar hoaks gitu ya. Oke, kemudian oleh si DPR bikin dong konferensi pers ya. Konferensi pers ini tidak murah bos ya. Lu kira konferensi pers murah sampai DPR bikin beginian, sampai ketua DPR konferensi pers. Ada si Pak Dasko lagi nih. Ini para jagoan-jagoan DPR turun semua nih ya. Petugas pajak gandeng Babinsa, DPR jangan sampai wajib pajak merasa diteror. Nah ini ya. Jadi DPR itu tidak mempermasalahkan adanya Babinsa, enggak. DPR itu mempermasalahkan teror. Ini tuh lu kayak menteror wajib pajak, menteror masyarakat. Yang dipermasalahkan oleh DPR itu hatinya rakyat gitu loh. Bukan masalah hukum ya, bukan masalah keterlibatan Babinsanya. Hati rakyat tuh lu nggak sensitif. DJP itu tidak sensitif dengan suasana hati rakyat gitu loh. Itu yang dipermasalahkan DPR. Dan dihantam lagi sama si Bimo nih, sama si Dirjen Pajak nih ya. Dia memberikan klarifikasi, oke? Ini klarifikasi yang diambil oleh media Indonesia dari Metro TV kalau nggak salah ya. Kita akan putar sebentar teman-teman ya, supaya kita bisa lihat perspektifnya Pak Bimo. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholders. Salah satunya memang Bintara Pembina Desa dan juga Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat. Jadi perangkat desa dan segala macam itu berkoordinasi dengan kita, bukan mereka kemudian dinarasikan merupakan pelaksana pemeriksaan maupun pemungutan pajak, sama sekali tidak. Jadi kehadiran di sana itu mendukung koordinasi bersama. Itu pun bukan senjata yang utama. Senjata yang utama udah lebih canggih, jadi kita pakai CRM mesin kita, kemudian kita pakai observasi dari geotagging kita pakai Cortex kita. Apabila memang diperlukan klarifikasi, tentu di kewilayahan ada para pembina kewilayahan, kita kulonwun, kita minta informasi, kita bekerja sama penyediaan informasi. Jadi nggak perlu dibesar-besarkan di media, dan aturan ini sudah ada sejak tahun 2020 sebagai informasi, jadi hanya penyempurnaan yang dilakukan pada tahun 2026. Oke. Jadi Pak Bimo tadi mengatakan bahwa itu adalah pengumpulan informasi saja. Sudah betul, sudah persis sesuai dengan ini ya. Pembangunan jejaring informasi, mengumpulkan informasi. Pak Bimo sudah betul, ya sudah betul. Dia tidak salah, ya. Dan Pak Bimo mengatakan kami sudah punya banyak perangkat yang lebih canggih, apa CRM, mesin CRM, Cortex dan sebagainya. Kalau gitu gampang dong, udah cabut aja mengenai Babinsa, ya dong? SE itu cabut aja, kalimat itu cabut aja, tinggal minta maaf kepada rakyat dan tinggal mencabut frasa mengenai Babinsa dan Babin Kamtibmas itu. Oke, rakyat, masyarakat, kami cabut kalimat itu, kami tidak jadi menggunakan Babinsa. Kan udah canggih kata Pak Bimo. Dia sudah punya CRM, mesin CRM, apa itu mesin nggak tahu juga ya. Ada mesin Cortex, ada sebagainya. Kan Pak Bimo sendiri yang ngomong, sudah canggih. Kalau emang udah canggih, ya udah Pak, si Babinsa nggak usah dipakai, udah. Selesai toh. Masalah ini selesai, muka lu terselamatkan, semua orang happy, dan rakyat akan melihat, oh DJP peduli ya sama rakyat ya. DJP itu tidak menghantam rakyat ya. DJP itu tidak antipati sama rakyat ya. Oh DJP itu bisa merasakan suasana hati rakyat. Gitu loh. Kalau emang itu tidak besar pengaruhnya, cabut Pak, cabut aja.
Udah, kami nggak pakai Babinsa, selesai, ya kan? Tapi kan SE itu nggak dicabut. Alih-alih dicabut, dia malah malah bilang masyarakat hoaks, malah tidak ada permintaan maaf, malah menyalah-nyalahin kita semua. Waduh. Dan cilakanya lagi, guys, cilakanya tiba-tiba besoknya, ini tanggal berapa nih? Tanggal 20, nggak ada tanggal lagi ya, ini ada nih, 21 Juli nih ya. 21 Juli muncul keterangan tertulis ya, muncul KT1 yang tidak ada tanda tangan sama sekali ya. Kalau nggak ada tanda tangan berarti kan nggak bisa dihukum, nggak bisa digugat ke pengadilan kan, memang kurang ajar nih si DJP ini ya. Bikin keterangan tertulis berguna untuk masyarakat tetapi nggak ada tanda tangannya. Artinya apa? Kalau isinya hoax, kalau isinya melanggar hukum, nggak ada yang bisa digugat. Siapa yang mau digugat? Lu mau gugat siapa? Nggak ada tanda tangannya. Jadi KT1 2026 ya. Jadi keterangan tertulis yang pertama di 2026 terbit di bulan Juli dan isinya hoax. Oke, bagaimana isinya bisa hoax? Oke, kita lihat teman-teman ya, keterangan tertulis adalah peran Babinsa TNI dan Babin Kamtibmas Polri dalam mendukung pelaksanaan tugas DJP. Oke. Nah, sehubungan dengan bla 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 bla, DJP menyampaikan penjelasan sebagai berikut. Satu, Babinsa Babin Kamtibmas bukan petugas pajak. Memang iya. Siapa yang bilang dia petugas pajak? Ya. Jadi ini DJP ini seolah-olah mengatakan bahwa media itu mengatakan bahwa Babinsa itu petugas pajak. Nggak ada, Bu. Nggak ada. Bu Inge nih ya, si penyuluhnya ya sekarang ya. Bu Inge, penggantinya siapa itu si Oknum kemarin tuh, lupa gue. Jadi nggak ada masyarakat mengatakan Babinsa itu petugas pajak. Jadi tidak perlu diklarifikasi, Bu. Nggak usah. Kemudian tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penagihan maupun penegakan hukum di bidang pajak. Nggak ada juga orang ngomong gitu. Nggak ada orang ngomong gitu. Orang mengatakan dia itu terlibat dalam eh, pengawasan kepatuhan wajib pajak. Ya emang iya terlibat. Emang iya dong. Lu minta informasi kan berarti dia terlibat. Iya dong. Tapi kan tidak ada yang mengatakan dia itu sebagai debt collector. Penagih pajak itu nggak ada. Nah, yang dua ini yang gue bilang hoax nih ya. Nih, kita baca pelan-pelan teman-teman. Dalam pelaksanaan tugasnya, DJP membangun koordinasi dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan unsur wilayah sebagai bagian dari pengumpulan data dan informasi. Oke, sampai di sini oke nih, beres. Koordinasi dengan Babinsa Bamsud dilakukan dalam kerangka jejaring informasi. Sudah betul, teman-teman ya. Kita lihat di SE-nya nih, SE ini ya, SE 8 2026. Pembangunan jejaring informasi. Oke, sudah betul nih. Sampai di sini kalimatnya betul. Tiba-tiba dong muncul kalimat baru, apabila kondisi tertentu diperlukan dukungan di lapangan, koordinasi tersebut juga dapat mencakup pendampingan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP. Pertanyaan gua, ini ada di pasal berapa ini? Coba. Di pasal berapa di SE ini yang mengatakan Babinsa bisa memberikan pendampingan? Nih, mencakup pendampingan di lapangan. Nggak ada pendampingan di lapangan. Pak Bimo tadi sudah bilang, hanya dalam rangka pengumpulan informasi, bukan untuk pendampingan di lapangan. Ini namanya hoax. Ya, DJP menyebar hoax melalui instrumen resmi, yaitu keterangan tertulis. Mau dibawa kemana mukanya si Purbaya kalau barang ini dibawa ke DPR coba? Coba kalau barang ini dipublis di DPR, dibuka di layarnya DPR coba. Pak Purbaya, kami tanya, kenapa Dirjen menyebar hoax? Mampus lu Purbaya digituin ya. Bisa dilempar kemana mukanya Purbaya kalau sampai begitu? Mana ada, tidak ada yang namanya mencakup pendampingan guna menjaga kelancaran petugas pajak. Nggak ada, di SE-nya itu tidak ada. Di SE-nya hanya ngomong pembangunan jejaring informasi, hanya minta informasi. Si Dirjen, si Pak Dirjen juga sudah ngomong, tadi dia bilang di sini ya, hanya Jadi dalam nggak rangka untuk mengumpulkan informasi. Kita dengar lagi teman-teman. perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan. Jadi nggak perlu dipolemikan dan nggak perlu digoreng-goreng bahwa nanti petugas pajak akan melibatkan Babinsa dan segala macam. Itu koordinasi informasi saja. Tuh, koordinasi informasi saja teman-temannya, koordinasi informasi saja. Mana dia tadi? Jadi di dalam kami menggali informasi, kami bekerja sama dengan multi stakeholder. Nah, menggali informasi guys, menggali informasi. Apa masih kurang jelas itu ya? Menggali informasi.
Tetapi dong di keterangan tertulis DJP mengatakan mencakup pendampingan guna menjaga kelancaran pelaksanaan tugas petugas DJP. Nah ini nih, ini yang Purbaya maksudkan nih. Ini si Bu Inge ini, si penyuluh DJP, udahlah nggak usah tampil, lu makan-makan aja deh, jalan-jalan aja ke Bali, ke mana gitu, keliling dunia aja deh, nggak usah kasih keterangan beginian. Makin dikasih keterangan, bukannya makin memberi klarifikasi, makin hoax si Bu Inge ini ya, si penyuluh DJP ini ya. Ini jelas-jelas kok tertulis di SE ini. Oke? Aduh, hoax. Jadi bukan cuma warga masyarakat yang bisa nyebar hoax ya, ternyata si DJP sendiri bisa nyebar hoax. Cilakanya nyebar hoax melawan dirjennya sendiri. Nyebar hoax melawan aturan yang sudah resmi yang sudah dibikin oleh diri dia sendiri. Aduh. Oke, Pak Bimo, mudah-mudahan didengarkan ya. Mudah-mudahan DPR juga mendengarkan ya. Barang ini kita bawa ke DPR aja deh, biar si Purbaya aja yang kita sikat ya di DPR ya. Biar Purbaya nggak hayu-hayu lagi nanti di DPR dia. Biar dia bingung gimana jawabnya. Kok bisa petugas pajak begini? Kok bisa anak buah gue begini? Si Dirjen ngomongnya si A, si penyuluh ngomongnya si B. Biar biar pusing tujuh keliling si Purbaya nanti di DPR ya. Mudah-mudahan Pak DPR juga mendengarkan video ini. Oke, teman-teman, sampai jumpa. Semoga terbantu.